Bioma gurun ini merupakan satu-satunya jenis bioma yang tak dipengaruhi oleh letak lintang suatu wilayah. Jadi kemarin sudah kita bahas ya, jenis-jenis bioma mulai dari di lintang rendah, lintang sedang sampai lintang tinggi itu menciptakan bioma yang berbeda-beda. Tidak dengan gurun, letak gurun ini tidak dipengaruhi oleh tinggi rendahnya lintang di permukaan bumi. Apa yang mempengaruhi letak gurun ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana gurun terbentuk. Ini berkaitan dengan materi bioma, biosfer, geografi. Juga bisa disampaikan ketika masih kelas 10, yaitu mempelajari tentang klasifikasi iklim. Bioma gurun. Bioma gurun ini merupakan satu-satunya jenis bioma yang tak dipengaruhi oleh letak lintang suatu wilayah. Jadi kemarin sudah kita bahas ya, jenis-jenis bioma mulai dari di lintang rendah, lintang sedang sampai lintang tinggi itu menciptakan bioma yang berbeda-beda. Tidak dengan gurun, letak gurun ini tidak dipengaruhi oleh tinggi rendahnya lintang di permukaan bumi. Apa yang mempengaruhi letak gurun ini? Letak gurun ini ternyata dipengaruhi oleh kondisi benua-benua atau daratan-daratan yang sangat luas di seluruh permukaan bumi. Jadi gurun itu umumnya kita temukan di wilayah yang memiliki kondisi daratan yang sangat luas seperti di benua Asia, kemudian di benua Afrika dan benua Australia. Yang kita contohkan lebih mendalam nanti ialah di benua Australia. Bagaimana gurun terbentuk? Kalau kita ngomong bagaimana gurun terbentuk, pertama jelas ya, sudah saya sampaikan tadi, gurun terbentuk akibat adanya daratan yang sangat luas atau benua. Daratan yang luas ini kemudian memunculkan adanya sifat benda padat. Sifat benda padat. Daratan ini kan benda padat ya, memiliki sifat tertentu dalam menyerap dan melepaskan kalor, melepaskan panas yang diterima dari intensitas matahari. Sifat benda padat ialah cepat menyerap, namun juga cepat melepaskan panas. Jadi ketika sinar matahari itu menyinari wilayah daratan yang sangat luas, maka dia akan dengan segera menyerap panas itu, namun juga akan segera melepaskannya siang itu juga. Inilah yang menyebabkan kawasan gurun memiliki suhu yang sangat tinggi ketika siang hari. Namun ketika malam hari tanah sudah tak memiliki lagi simpanan panas untuk dilepaskan. Akibatnya akan terbentuk suhu yang sangat dingin di malam hari. Maka tak heran ya, inilah yang menyebabkan wilayah gurun memiliki suhu yang ekstrim, atau siangnya sangat panas, malamnya sangat dingin. Itu yang disebut sebagai suhu ekstrim. Memiliki amplitudo suhu harian yang sangat tinggi, memiliki selisih suhu antara siang dan malam yang sangat tinggi. Suhu ekstrim ini tentu akan mengakibatkan pelapukan yang sangat cepat. Jadi ibaratnya dulu itu bumi masih dalam bentuk batuan yang sangat keras. Wilayah daratan yang luas ini
mengalami suhu ekstrim, kemudian pelapukannya sangat cepat sehingga terbentuklah remahan-remahan berbentuk pasir maupun batu-batuan yang ukurannya cukup besar. Inilah yang membentuk gurun. Terbentuklah bioma gurun. Selain itu, ini juga akan dapat menjawab gurun itu jarang dan memiliki curah hujan yang sangat rendah. Kenapa kira-kira? Ini kita akan bahas juga ya. Jadi kita lihat di sini ada benua Australia yang sangat besar. Kalau kita bandingkan dengan Pulau Papua di atasnya, Papua itu merupakan pulau yang cukup besar di Indonesia ya. Tapi ternyata tidak ada 1/4 bagiannya. Bayangkan berapa luasnya benua Australia ini, ya. Nah, karena benua Australia pun juga dikelilingi oleh samudra dan lautan, di mana lautan ini sangat mudah mengalami penguapan ketika terkena panas dan mengalami kondensasi ataupun pembentukan awan. Jadi kita lihat ya, atas ini ada 2 awannya, sebelah kanan ini ada 2 awannya, dan sebelah kiri bawah hanya ada 1. Awan-awan ini akan bergerak ke daratan untuk menurunkan hujan. Jadi sifat awan ini seperti ember yang bocor. Artinya semakin dia menjauhi lautan, maka semakin sedikit pula kandungan airnya. Nah, gerakan awan-awan ini ternyata tidak sampai ke wilayah tengah-tengah benua. Jadi tak sampai tengah benua, awan sudah lenyap. Maka inilah yang mengakibatkan wilayah tengah-tengah benua, yaitu wilayah gurun, memiliki curah hujan yang sangat-sangat rendah. Demikian, semoga bisa memberi manfaat. Terus dukung kami dengan share, like, dan subscribe channel kami agar kami terus termotivasi dan lebih termotivasi lagi memunculkan konten-konten yang lebih dan lebih berkualitas. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.